Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanan Yoga Prastio dari kelas AK703. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi analisis laporan keuangan dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah analisis laporan keuangan berbasis IT. Fokus presentasi saya adalah menjelaskan apa yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan, bagaimana cara menganalisisnya, dan pengenalan rasio-rasio keuangan beserta interpretasinya. Analisis laporan keuangan merupakan alat manajemen keuangan yang sangat penting. Fungsinya adalah mengubah data keuangan mentah yang menjadi informasi bermakna yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang rasional. Laporan keuangan ini digunakan oleh berbagai pengguna, mulai dari investor, kreditor, manajemen, hingga pemasok yang masing-masing memiliki kepentingan berbeda terhadap kondisi keuangan perusahaan. Dengan analisis laporan keuangan yang baik, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan dalam era digital ini. Mari kita lihat siapa saja yang menggunakan analisis laporan keuangan dan apa kepentingan mereka. Yang pertama, pemasok dan kreditor. Fokus pada likuiditas jangka pendek. Mereka ingin memastikan perusahaan memiliki kemampuan pembayaran yang cepat. Kemudian yang kedua adalah pemegang obligasi yang lebih memperhatikan aliran kas jangka panjang serta stabilitas dan profitabilitas masa depan. Karena mereka perlu memastikan perusahaan mampu membayar bunga dan pokok obligasi secara berkelanjutan. Yang ketiga adalah investor. Fokus mereka pada profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Mereka ingin menginvestasikan uang mereka pada perusahaan yang menguntungkan dan aman. Kemudian yang terakhir adalah manajemen. Manajemen menggunakan analisis laporan keuangan untuk pengawasan internal, evaluasi kinerja, dan identifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Sekarang kita akan membahas komponen-komponen utama laporan keuangan yang menjadi fokus analisis. Yang pertama adalah neraca atau balance sheet, menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Ini adalah snapshot posisi keuangan perusahaan pada momen spesifik. Laporan laba rugi menampilkan pendapatan, biaya, dan laba dalam satu periode tertentu. Ini memberikan gambaran tentang kinerja operasional dari suatu perusahaan. Kemudian laporan arus kas menunjukkan pergerakan kas masuk dan keluar yang membantu kita memproyeksikan kondisi keuangan masa depan. Selain itu, kita juga perlu melakukan analisis time series untuk melihat perubahan pos keuangan dari tahun ke tahun, sehingga kita bisa melihat pola peningkatan atau penurunan. Dan analisis common size untuk melihat komposisi keuangan dan membandingkannya dengan perusahaan sejenis dalam industri yang sama. Ada beberapa metode yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan. Yang pertama adalah analisis vertikal, membandingkan komponen dalam satu laporan sebagai persentase dari item basis. Ini membantu kita memahami struktur dan komposisi laporan keuangan. Kemudian ada analisis horizontal yang membandingkan laporan antar periode untuk melihat tren perubahan dari waktu ke waktu. Kemudian ada analisis rasio, adalah metode paling populer yang menggunakan rasio keuangan untuk memberikan informasi yang lebih mendalam tentang kondisi perusahaan. Yang terakhir ada analisis komparatif, membandingkan hasil analisis kita dengan standar tertentu untuk mendapatkan perspektif tentang posisi kompetitif perusahaan. Nah, ketika melakukan analisis, kita perlu membandingkan dengan standar tertentu. Ada 5 jenis standar perbandingan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah standar internal berupa target dan anggaran manajemen untuk melihat apakah perusahaan mencapai target yang dirancang. Yang kedua adalah perbandingan historis, menggunakan data tahun-tahun sebelumnya untuk melihat tren perkembangan perusahaan. Yang ketiga adalah standar industri, yang membandingkan dengan perusahaan sejenis untuk mendapatkan perspektif posisi kompetitif di pasar. Yang keempat,
perusahaan terbaik sebagai pembanding, bisa kompetitor, utama, atau best practice, untuk memotivasi peningkatan kinerja. Yang kelima adalah proyeksi keuangan berdasarkan tren historis dan asumsi realistis untuk memahami kondisi di masa depan. Kemudian ada rasio keuangan merupakan alat analisis yang paling penting. Secara umum, ada 5 jenis rasio keuangan yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian ada rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang ketiga ada rasio coverage, mengukur kemampuan perusahaan membayar beban tetap seperti bunga. Yang keempat ada rasio aktivitas yang mengukur efektivitas pengelolaan aset dalam menghasilkan penjualan. Kemudian yang terakhir adalah rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang pertama kita mulai dengan rasio likuiditas, khususnya current ratio. Current ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Dengan kata lain, rasio ini mengukur kemampuan aset lancar menutup utang lancar. Rumusnya adalah aktiva lancar dibagi utang lancar. Dalam interpretasi hasil, jika rasio lebih dari 1 itu menunjukkan kemampuan yang baik. Jika sama dengan 1 berarti seimbang. Dan jika kurang dari 1, perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar. Mari kita lihat contoh perhitungannya. Jika aktiva lancar sebesar 500 juta dan utang lancar sebesar 300 juta, maka karena rasionya adalah 500 juta dibagi 300 juta, hasilnya 1,67 kali. Artinya setiap 1 rupiah utang lancar dijamin dengan 1,67 aset lancar. Ini menunjukkan buffer keamanan sebesar 67%, yang berarti perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selain current ratio, ada 2 rasio likuiditas lainnya yang juga penting, yaitu quick ratio atau yang juga disebut asset ratio. Fungsinya mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek menggunakan aset paling liquid tanpa mengandalkan persediaan. Rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi dengan utang lancar. Dari contoh kita sebelumnya, jika aktiva lancar adalah 500 juta dikurangi persediaan 150 juta lalu dibagi utang lancar sebesar 300 juta, maka hasilnya adalah 1,17 kali. Ini menunjukkan kemampuan yang masih baik untuk membayar tanpa mengandalkan persediaan, bahkan dalam situasi likuiditas ketat. Kemudian ada cash ratio yang mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek hanya dengan kas dan setara kas. Rumusnya adalah kas plus aset setara kas dibagi utang lancar. Misalnya jika kas senilai 80 juta ditambah aset setara kas sebesar 20 juta lalu dibagi utang lancar sebesar 300 juta, maka hasilnya adalah 0,33 kali. Ini berarti perusahaan hanya memiliki 0,33 rupiah kas untuk setiap 1 rupiah utang, sehingga perusahaan bergantung pada aliran kas operasional untuk membayar kewajiban. Sekarang kita beralih ke rasio solvabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang. Debt to asset ratio mengukur proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Contohnya, jika utang sebesar 400 juta dibagi aset 800 juta, maka hasilnya adalah 50%. Ini berarti 50% aset dibiayai dengan utang dan 50% dengan modal sendiri, menunjukkan struktur yang seimbang. Kemudian debt to equity ratio atau DER mengukur hubungan antara total utang dan ekuitas pemegang saham. Jika utang sebesar 400 juta dibagi ekuitas 400 juta, maka hasilnya adalah 1 kali. Artinya setiap 1 rupiah modal dijamin dengan 1 rupiah utang, yang menunjukkan posisi sehat dan seimbang. Kemudian ada time interest earned atau TIE
mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bunga dari laba operasi. Misalnya jika laba operasi senilai 400 juta dibagi dengan beban bunga 50 juta, maka hasilnya adalah 8 kali. Ini berarti laba operasi dapat menutup bunga 8 kali, menunjukkan margin keamanan yang sangat besar. Kemudian ada rasio aktivitas yang digunakan untuk melihat seberapa efisien perusahaan mengelola asetnya. Total asset turnover atau TATO mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan semua asetnya untuk menghasilkan penjualan. Contohnya jika penjualan 2000 juta dibagi total aset 800 juta, maka hasilnya adalah 2,5 kali. Artinya setiap 1 rupiah aset menghasilkan 2,5 rupiah penjualan. Yang kedua ada fixed asset turnover atau FATO, yaitu FATO mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan. Jika penjualan senilai 2000 juta dibagi aset tetap 400 juta, maka hasilnya adalah 5 kali. Berarti setiap 1 rupiah aset tetap menghasilkan 5 rupiah penjualan. Kemudian yang ketiga adalah Day Sales Outstanding atau DSO, yang mengukur rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan untuk menagih pembayaran dari pelanggan. Dengan rumus piutang dibagi penjualan harian dikali 365 hari. Contohnya, piutang senilai 600 juta dibagi penjualan harian senilai 20 juta. Hasilnya adalah 30 hari. Artinya rata-rata 30 hari untuk menagih piutang, dan semakin pendek periode ini semakin baik untuk aliran kas. Kemudian ada rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Gross profit margin mengukur persentase pendapatan yang tersisa setelah dikurangi harga pokok penjualan. Contohnya jika gross profit margin 30%, itu berarti dari 100 rupiah penjualan, 30 rupiahnya adalah laba kotor yang digunakan untuk menutupi biaya operasional. Kemudian ada net profit margin mengukur persentase pendapatan yang tersisa setelah semua beban bunga dan pajak. Jika net profit margin adalah 5%, artinya dari 100 rupiah penjualan maka hanya 5 rupiah yang menjadi laba bersih. Perbedaan 25% antara gross margin dan net margin tersebut digunakan untuk biaya operasional, bunga, dan pajak. Kemudian yang ketiga ada basic earning power untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasi dari total asetnya. Jika hasilnya 25%, itu berarti setiap 100 rupiah aset menghasilkan 25 rupiah laba operasi. Menunjukkan aset beroperasi dengan efisiensi tinggi dan mencerminkan kekuatan fundamental dari suatu perusahaan. Selanjutnya mari kita lihat lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rasio profitabilitas. Dari contoh sebelumnya dengan gross profit margin 30%, ini menunjukkan bahwa biaya produksi mencapai Rp70 dengan laba kotor Rp30. Hal ini mencerminkan pricing strategi dan efisiensi produk yang baik. Sementara net profit margin 5% menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan masih stabil, meski ada biaya operasional, bunga, dan pajak yang cukup signifikan. Basic earning power 25% mengindikasikan bahwa aset beroperasi dengan efisiensi tinggi, yang merupakan kekuatan fundamental perusahaan. Yang terakhir ada beberapa faktor yang mempengaruhi rasio profitabilitas, antara lain struktur modal dan beban bunga, skala industri dan rata-rata profitabilitas, efisiensi operasional dan biaya, serta kondisi ekonomi, persaingan, dan regulasi yang berlaku. Demikian pemaparan dari saya. Semoga materi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya analisis laporan keuangan dalam era digital berbasis IT ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.